علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sehat sedanten menikah? Sehat jasmani rohani. Amin amin. Di antara niat belajar yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu mensyukuri nikmat akal. Terus di antara niat ketika kita belajar ilmu niku diniatkan mensyukuri nikmat akal. Akal ini Allah berikan untuk apa? Mestinya untuk berpikir tentang perkara-perkara yang arahnya ini mendekatkan kepada Allah. Nah, ketika kita gunakan sesuai perintah Allah itu, berarti kita telah mensyukuri nikmat akal ini. Nah, kalau bersyukur, apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Orang syukur itu pasti nikmatnya akan ditambah. Akalnya disyukuri untuk memikirkan agamanya Allah, memikirkan syariat yang mendekatkan diri kepada beliau, kepadanya. Maka nanti akalnya akan ditambah oleh Allah. Maka kata para ulama, orang yang biasa mikir agama itu nanti nggak akan pikun, tidak akan pikun. Allah jaga karena isinya akalnya agama, sedangkan agama ini dijaga oleh Allah. Akhirnya otaknya ikut terjaga. Insyaallah ya. Insyaallah. Kita mulai dengan saya bacakan satu hadis tentang fadilah membaca Allahumma ajirni minan nar. Sudah pernah tersampaikan? Belum. Tapi sudah mengamalkan. Sabar. Sudah diamalkan. Sudah. Fatihahnya belum tahu. Insya Allah mulai sholat maghrib ini kita amalkan insya Allah. Insya Allah. Allahumma ajirni minan nar. Lo tulis ini ya. Ajir ya. Jib. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ajirni, selamatkan aku minan nari, dari api neraka. Dikeluarkan dari Imam Abu Dawud dari Muslim bin Haris At-Taimi as-sahabi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idzan sarafta, jika kamu selesai min sholatil maghrib, dari sholat maghrib, fakul, maka katakanlah Allahumma ajirni minan nari sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Fa innaka in qulta dzalika, sesungguhnya kamu jika mengatakan kalimat-kalimat ini, summa mitta min lailatika, kemudian kamu mati malam hari itu, maka kutibalaka jiwarun minha, akan ditulis, ditetapkan bagimu
keselamatan dari neraka. Wa idza shallaita subha, dan jika engkau sholat subuh, fakul kadzalik, kemudian maka ucapkan yang seperti itu. Sesungguhnya engkau, jika engkau mutta min yaumika, jika engkau mati hari itu, kutiba, maka ditetapkan, ditulis bagimu keselamatan dari api neraka. Hadisun hasan, hadis ini sanadnya hasan. Jadi Nabi bersabda, ringkasnya ngasih kita amalan beliau yang begitu sayang kepada umat. Lepas sholat maghrib baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya Allah, ajirni, lindungilah kami, selamatkanlah kami, minan nari, dari api neraka. Fadilahnya apa tadi Pak? Kalau mati malam hari itu, maka akan ditulis selamat dari neraka. Kemudian lepas sholat subuh baca lagi 7 kali. Kalau mati di hari itu, mati setelah sholat subuh sebelum maghrib, terus mulai subuh ngantos maghrib itu bahasa Arabnya yaum, hari. Tapi kalau setelah mulai masuk maghrib sampai menjelang subuh itu namanya lail, malam. Terus mulai masuk subuh sampai menjelang maghrib niku bahasa Arabnya yaumun, hari. Nah, mulai masuk maghrib sampai menjelang subuh niku lailun, malam hari. Mengamalkannya setiap sholat, setelah maghrib dan setelah subuh, selepas sholat maghrib dan selepas sholat subuh. Dan ini tidak akan mengganggu wiritan istiqomah kita Pak. Jangan taruh di paling belakang juga boleh. Habis wiritan bersama imam selesai, terus baru kita baca ini boleh. Kalau imam yang baca, Nah, bagus lagi kalau imamnya bisa diajak baca bareng-bareng. 7 kali ya. Lepas maghrib dibaca 7 kali, lepas subuh dibaca 7 kali. Boleh 7 kali tapi ya. Supaya dapat fadilah ini 7 kali. sebelum akhir doa membaca ini 7 kali. Nggih. Nggih. Saged. Atau niki ajirni, ini kan saya Pak. ajirna kalau imam dia. Ini atasipun saya. Kalau mau kita ganti kami, Allahumma ajirna. nggih digantos na. Ajir na. Kalau imam berarti nah. Nggih. Kami. Kita yang enggak imam pun na juga bagus. Diikutkan anaknya, diikutkan istrinya, diikutkan kawan-kawannya, diikutkan seluruh umat Islam. Wah, nanti pahalanya lipat ganda. Ini kan kalau imam namanya bacanya itu depan, tengah, pasti awal akhir. Betul. Anjir ini Kan imam ini saya bacakan di awal kali itu ada bola bawa satu setengah ada bola. Pakai zikir wirid setelah sholat dulu. Pakai awal apa akhir? Kalau biasanya di masjid-masjid di sini, niku setelah la ilaha illallah Setelah istighfar dulu, kemudian la ilaha illallah 10 kali, terus maghrib 10 kali. 3 kali nih bagus, sangat bagus 3 kali. 10 kali tambah bagus. Tambah Pas itu baru Allahumma ajirni minan nar.
Nek kula biasanya ajirna, Kajiannya. walaupun sendiri. Ustaz, untuk Allah ajarnya kalau pada saat tersebut kalau mengaji yang lalu tadi kan dalam posisi kita masih duduk istiqomah. Kemudian kalau yang ini apakah sudah berubah atau bikin tetap istiqomah? Itu yang Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu kan di hadisnya sebelum merubah posisi kaki. Itu yang masih lagi. Tetapi kalau ini enggak. Nah, Ini bebas. Mau sebelum berubah monggo atau setelah posisi kaki berubah juga bisa. Syarat kalau la ilaha illallah asyura itu bacaannya yang Waktu itu belum tahu jenengan ya. Sudah pernah saya sampaikan. Kalau bacakan malih. Ada yang bertanya, ini kita ulangi lagi supaya yang belum tahu jadi tahu, yang tahu juga tambah teringat lagi untuk kita hadirkan di hati ketika kita beramal. Itulah yang namanya no Pak, menghadirkan keutamaan amal ini disebut ihtisab. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi amal itu mesti didasari imanan dan ihtisaban. Ya ihtisab ini mengharap kebaikan-kebaikan dari Allah di balik amalan-amalan kita. Ihtisab ini akan bertambah manakala kita ini tahu fadilah-fadilah. Kalau kita tahu macam-macam keutamaan, maka ihtisab kita akan bertambah. Nah, kalau ihtisabnya bertambah, nanti nilai amalannya semakin meningkat. Maka saya bacakan lagi ini hadis dari sahabat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa mengucapkan selepas sholat fajar, sholat fajar itu sholat subuh, wa huwa sanin rijlaihi, sedangkan dia belum merubah posisi kakinya, berarti masih duduk tawaruk. Qabla ayatakallama, sebelum dia ngomong dengan pembicaraan dunia. Nah, jadi lagi enggak. Nah, ini baru terselingi dengan pembicaraan. Jadi sebelum dia bicara ini maksudnya sebelum bicara yang selain dikit, yaitu pembicaraan dunia. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Dari riwayat yang memakai lafaz yuhyi wa yumiit. Dan zikir ini ada riwayat yang tidak memakai yuhyi wa yumiit. Monggo bersok. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah wahdahu, hanya Allah saja, la syarikalah, tidak ada satu sekutu pun baginya, lahul mulku, seluruh kerajaan adalah miliknya, wa lahul hamdu, seluruh pujian adalah miliknya, yuhyi, dialah yang menghidupkan, wa yumit, dialah yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Asra marrat dibaca 10 kali. Maka fadilahnya yang pertama Pak, panjenengan catat nih,
akan ditulis 10 kebaikan. Terus akan dihapus 10 keburukan. Ini ditulis. Dihapus 10 keburukan. Kemudian rufi'alahu asra darajat, diangkat 10 derajat. Kok enak ya Pak ya? Ya memang Islam itu enak. Wa kana yaumuhu dzalika kulluh fi hirzin min kulli makruh. Sehari itu, hari yang dia baca doa ini, dia akan dijaga dari segala yang tidak disenangi. Ditipu orang itu disenangi betul Pak? Ya. Dihapusi tuku barang jari larang tibake murah. Iki bab muamalah ya. Bahasane barang-barang ya. Dihapusin nggih mboten enak lho niku. Ketika Romo Yai dulu, kalau wiritan kita kuat, kita nggak akan ditipu orang. Di antaranya ini, hari itu akan dijaga dari segala yang tidak disenangi. Terus wa hurisa minas syaiton. Ini dasar nih fadilah ini. Dijaga dari setan. Masya Allah. Terus wala yutbi'u dzam ayyudrikahu fi dzalikal yaum illa syirka billah. Dosa apapun tidak akan membuat dia celaka di hari itu kecuali syirik. Dosa apapun tidak akan membuat dia binasa atau celaka. Pada hari itu kecuali syirik. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi beliau mengatakan hadisun hasanun sahihun. Jadi hadis hasan sahih. Terus napa namanya, sanadnya itu sangat bagus. Dalam riwayat Imam Nasai ditambahi biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tambahan ingatan Pak. Tadi kan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, teng riwayat Nasai ditambahi yuhyi wa yumit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Imam Nasai menambahi fadilah dalam riwayat beliau. Wa kana lahu bi kulli wahidatin qala itqu raqabah. Satu kalimat yang dia ucapkan, ini kan mengucapkan 10 kali. Setiap kali dibaca, setiap satu kali kalimat tersebut dibaca, ini tambahan dalam riwayat Imam Nasai. Setiap satu kali kalimat tersebut dibaca, pahalanya dikasih pahala membebaskan seorang budak. Masya Allah.
Dahsyat nopo sangat dahsyat nih. Super amat, sangat dahsyat sekali. Kan itu kalau biasanya imam banyak baca 3 kali kita teruskan dia nggak apa ya? Berarti nopo. Iya. Kalau dalam hati ini bukan baca namanya. Yang namanya baca nih, minimal terdengar telinga sendiri ketika keadaan hening. Jadi misalnya ya, coba kita praktek, kita baca selirih mungkin yang telinga sendiri kita dengar. Coba praktek Pak. Yang teman sebelahnya jangan sampai dengar. Ya ini gua. Pokoknya kalau telinga sendiri dengar di saat keadaan hening, ini namanya sudah membaca. Tapi kalau suasana lagi hiruk pikuk, ya, ada keramaian seperti saya ngomong begini, terus dengan baca, telinga nggak dengar. Tapi seandainya itu hening, dengar, itu berarti juga sudah termasuk baca. Ya kalau di hati itu namanya membatin. Ini dapat fadilah zikir juga kalau kita batin dalam hati. Tapi yang fadilah ini bagi yang baca, bukan bagi yang membatin. Jadi Kalau dibaca 10 kali, apakah sangat diberikan habis terus fadilah-fadilah yang disampaikan Nabi itu istilahnya tauqifi Pak. Mboten saged dikias-kiasne, mboten saged di ramu piyambak, mboten saged. Makanya dalam ilmu hadis disebutkan kalau seorang sahabat menyampaikan fadilah, misalnya sahabat fulan menyampaikan bahwa fadilah amalan ini adalah A. Ini walaupun beliau tidak menukil ini dari Nabi, para ulama ahli hadis sudah menyimpulkan ini pasti dari Nabi. Karena urusan pahala nggak bisa ijtihad, tidak bisa ijtihad. Ini urusannya langsung wahyu nih. Kalau kita baca 10 kali seperti ini, berarti kalau 20 kali double 2, boten. Tidak bisa disimpulkan seperti itu. Kalau dibaca pada istilah istilahnya, kalau dibaca waktu habis subuh pada hari Idul Fitri atau Idul Adha sebanyak 333 kali. Mohon maaf aja, saya itu hampir tiap tahun itu saya mengamalkan, saya lupa dulu pernah dikasih kapuran. Kulo dereng ngertos, nggih. Niku napa namine hadisnya. Dasar wirid ini dianggap mustahab, bagus dibaca niku. Maksudnya kalau keterangan tentang ini sudah banyak kita baca, cuman napa namine pengambilannya dari mana? Dia dereng atas. Cuman yang perlu kita tekankan, dasar penetapan sebuah amalan dianggap mustahab, bagus dikerjakan, itu bukan hanya hadis sih. Nanti ya, bukan hanya hadis. Dalil dalam Islam apa Pak? Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan yang paling luas qiyas ini. Sahabat ini beliau belum diajari oleh Nabi, tapi sudah menyimpulkan amalan-amalan tertentu sendiri. Seperti doa ketika i'tidal. Ada seorang sahabat, hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Habis sholat, manil mutakallim? Siapa yang tadi ngomong tadi? Kata Nabi, saya ya Rasulullah.
Bukan, kok ngarang-ngarang, belum tahu tak ajari. Enggak. Nabi bertanya, siapa yang tadi ngomong? Kata Nabi, aku melihat sekelompok malaikat berebut untuk menulis pahala ucapan yang sedang tadi kamu ucapkan. Ini padahal urusan zikir yang dibaca dalam sholat. Nabi belum pernah ngajari. Nabi juga bersabda kullu bid'atin dolalah. Sahabat pastinya paham hadis kullu bid'atin dolalah itu yang paling paham sinten? Ya sahabat. Setiap bid'ah, sesuatu yang dibikin baru itu adalah sesat. Sedangkan Nabi nggak pernah ngajar. Tiba-tiba sahabat tadi membuat rangkaian doa sendiri di dalam sholat. Ternyata kok nggak apa-apa. Makanya kata para ulama, urusan ini wasik luas. Urusan wiritan itu HP luas. Kita bisa merangkai wirid yang kita mau, monggo kesok. Asalkan itu lafaz-lafaz yang artinya jelas, tidak bertentangan dengan syariat. Karena secara umum wiritan itu di mana saja disunatkan. Dan wiritan itu bentuknya jutaan banyaknya. Betul nggak ya? Jadi walaupun Anda belum tahu dasar pengambilannya, jenengan wirid kan itu jelas buatan apa-apa. Jelas sudah nggak apa-apa dengan niat wiritan. Bisa dipahami Bang ya? Menyampaikan kalau membaca itu paling tidak sepertinya kita sendiri mendengar. Dan saya mau tanya, saat kita sholat atau membaca, misalkan membaca bacaannya wajib Al-Fatihah, itu kalau saat saya sakit itu biasanya keluarnya ludah itu cepat sekali. Nah, sehingga waktu mungkin rakaat ke-3 atau ke-4 itu saya batin itu bisa enggak? Buat tenang salah. Atau dibatalkan aja diulang itu. Maksudnya mau dibatalkan? Ludah ini ditelan boleh? Walaupun kita dalam sholat, ludah itu ditelan boleh. Walaupun kita sedang puasa, ludah ini boleh ditelan. Terus satu kali kalau bagi kita kena ludah, Yeah. kita tidak tahu itu tidur atau mungkin dan sengaja sehingga ludah itu mengenai baju kita. Yeah. Itu waktu sholat baju kita harus kita ganti atau boleh dipakai? Niki ludah sing pripun niki nggih? Ya ludah biasa gitu. Misalkan Ludah sing biasa kalau tidur di masjid atau di musola kan kita ngiler sehingga tidak sengaja sebagian ada kena baju. iler niku bahasa Indonesiane napa? Liur. Nah ludah beten to Pak ya? Oh, Nggih. air liur. Air liur. Ya, termasuk itu kan air liur banyak yang di situ. Air liur niku diperinci hukumnya. Kalau diyakini bahwa itu berasal dari perut, maka hukumnya najis. Ya bagaimana? Air liur yang dari perut niku Pak. Kok nih ajrini minanar nih. Air liur yang ditetapkan itu berasal dari perut. Niku nak ngeten iki Pak. Apa nih Pak? Perut dengan mulut sejajar. Niku, nah iki mawon medalnya tenang. Terus tes. Nggih. Karena perut sejajar dengan mulut, akhirnya mengalir air itu dari perut keluar lewat
mulut menetes. Nah ini hukumnya najis. Tapi kalau tidur kita ini duduk, posisi mulut di atas perut, maka iler ini wow, niku suci. Walaupun ambune nggih mboten enak. Nggih. Minyak kasturu. Kalau tidur orang tidur itu berarti rata-rata dari perut ya. Misalkan mau sholat malam itu sebaiknya mandi dulu diganti atau mandi dulu. Mboten. Niku bajunya saja yang perlu diganti. Kan kena sini juga. Lalu lelah. Dan ada gambaran yang dimaafkan ketika seseorang itu ubtuliyabihi, bahasa kita orang ini dicoba dengan hal seperti ini. Maksudnya hal seperti ini sulit nggak terjadi pada dia. Aben tidur mesti ngiler, tidur dikit ngiler, tidur lama ngiler tambah oke. Lah yang seperti ini yang sulit meninggalkan ngiler nih wow, naudzubillah min dzalik, niku dimaafkan, bisa dimaafkan. Tapi kalau sekali-kali niku nggak dimaafkan. Kalau sudah wudu tidak sejat atau megang gigi atau mulut itu tidak apa-apa. Sudah wudu dalam badan bersuci, terus mungkin ada nyuncel makanan atau apa, misalkan jadinya kan kena air Pun belajar hal-hal yang membatalkan wudu. Sudah. itu enggak. Yang membuat wudu batal ya, yang kita pelajari dalam hal-hal yang membatalkan wudu. Walaupun orang ini keluar darah atau periksa giginya diobok oleh dokter gigi dibur, asalkan dokter giginya laki-laki itu kayak wudunya batal. Yang membatalkan wudu ya itu saja. Ada berapa itu? 6 perkara yang membatalkan wudu. Kalau yang nggak ada di situ berarti wudunya tidak apa. Jadi berdepan menjelang maghrib nih. Berapa nih? Masih 20 menit. Kita lanjut ke materi muamalah ya. Bikin mukotimahnya amalan ya. Alhamdulillah. Terus nanti habis maghrib kita baca bareng-bareng Allahumma ajirna, kita bikin aja. Terus makmumnya bilang apa kan? Kalau imamnya bilang Allahumma ajirna minan nar, terus makmumnya Buatan ini wiridan bareng-bareng. semua dari yang tidak membaca enggak? Yang nggak membaca nggak dapat fadilah ini. Tapi kan ajirna kita semua. Oke, angsal fadilah amini doa imam. Tetapi nggak dapat fadilah ini. Dia mau Halaman bab perwakilan wakalah. Awalah. Halaman dari lalu. Perwakilan dalam berbuat. Wakalah. Berapa? Wakalah atau perwakilan Halaman halaman 348. Segala sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri oleh seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain atau menjadi wakil orang lain. Wakalah atau perwakilan adalah suatu ahad yang diperbolehkan
akad yang diperbolehkan bagi masing-masing dari orang yang mewakilkan, dan orang yang menjadi wakil boleh membatalkannya. Akad wakalah ini batal dengan sendirinya sebab kematian salah seorang dari keduanya. Kewenangan wakil. Wakil adalah orang yang mendapat kepercayaan penuh dalam hal yang ia terima dan ia jalankan. Ia tidak dibebani mengganti segala kerugian kecuali karena kelengahnya. Wakil tidak boleh melakukan transaksi jual beli kecuali dengan 3 syarat, yaitu yang pertama, menjual dengan harga yang sesuai, yang kedua, menjual dengan tunai, yang ketiga, transaksi dengan menggunakan mata uang setempat. Wakil tidak boleh menjual barang milik orang yang diwakili kepada dirinya sendiri dan tidak boleh berikrar atas nama mewakil atau orang yang diwakili. Dalil berlakunya wakalah adalah beberapa hadis Nabi SAW, antara lain perwakilan membayar hutang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang lelaki memiliki unta yang dihutang oleh Nabi SAW. Datang kepada beliau untuk menagihnya. Beliau meminta kepada para sahabat agar memberinya unta yang umurnya sepadan. Mereka mencari unta yang umurnya sepadan, tetapi tidak mendapatkannya. Mereka hanya mendapatkan unta yang umurnya lebih tua. Beliau bersabda, berikanlah unta itu kepadanya. Kemudian beliau bersabda, engkau telah membayar hutangku, Allah akan memenuhi kebutuhanmu. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, orang-orang yang baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perwakilan dalam jual beli. Dari Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah menyerahkan kepada saya 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Saya membeli 2 ekor kambing. Dari salah satunya saya jual seharga 1 dinar. Kemudian saya membawa seekor kambing dan uang 1 dinar kepada Rasulullah SAW, dan saya menceritakan kepada beliau apa yang telah saya lakukan. Beliau bersabda, semoga Allah memberkatimu dalam usaha jual belimu. Tidak Tirmizi. Perwakilan dalam perkawinan. Dari Syahal bin Sya'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang perempuan menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah SAW, aku serahkan urusanku kepadamu agar engkau menikahkan diriku. Kemudian ada seseorang lelaki berkata, kawinkanlah aku dengannya. Rasulullah SAW bersabda, aku kawinkan kamu dengannya dengan mas kawin, mengajarinya ayat-ayat Al-Quran yang kamu hafal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab perwakilan. Bahasa Arabnya al-wakalah, wakalah. Terus urusan-urusan kita itu boleh kita wakilkan kepada orang lain. Jadi semua perkara yang boleh saya lakukan sendiri, maka boleh saya wakilkan kepada orang lain. Atau boleh juga saya jadi wakil dalam perkara itu, jadi wakilnya orang lain. Misal saya jual beli boleh nggak, Pak? Boleh, sudah balik. Yang nggak boleh jual beli anak kecil yang belum balik secara umum ya. Karena saya sudah boleh jual beli, maka saya mewakilkan orang untuk membeli sesuatu boleh.
atau saya jadi wakilnya orang dalam urusan membeli sesuatu juga boleh. Kalau anak kecil dia sendiri jual beli belum boleh, maka dia nggak boleh mewakilkan. Dia juga tidak boleh jadi wakil. Makanya ngomong menyuruh anak kecil untuk membeli sesuatu itu secara umum nggak boleh. Menyuruh anak kecil itu maknanya menjadikan anak kecil tadi wakil untuk membeli sesuatu niku secara umum prinsipnya tidak boleh. Tetapi kalau untuk urusan-urusan yang kecil, permen, cuman beli sabun, oleh sebagian ulama dibolehkan. Jadi anak kecil untuk menjaga toko itu juga boleh? Nggak boleh, pada prinsipnya nggak boleh. Karena maknanya nanti dia akan jual beli. Jadi wakil kita untuk jual beli. Ini maksudnya anak kecil yang belum balik ya Pak. Kalau sudah balik, menjaga atau ikut menjualkan? Menjaga itu boleh, Ustaz. Jaga tok Jual beli. oh Jual beli. Nenek wong tuku ning ngedoyo Ya ora mungkin jual apa-apa. Tinggal ngomong. asik. Terus, nah termasuk akad nikah itu juga boleh diwakilkan. Jenengan nikah, misalnya sing nikah malih, ngoten. Terus karena malu mungkin, oh mosok wis umur sakmene kok nikah meneh, kok ketok wong akeh, gak enak aku. Akhirnya jenengan wakil nih, sing diwakili akadnya lho Pak. Itu nggak boleh. Jenengan nggak mau datang di majelis akad, jenengan wakilkan ke siapa? Nah nanti yang mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, ku terima nikahnya si fulanah dengan mahar yang telah disebutkan dibayar tunai. Ini pun bukan jenengan sendiri tapi orang lain, ini nggih boleh. Kita lanjutkan apa? Stop dulu, lanjut. Stop. Kita lanjutkan sedikit. Ini akad wakalah nih Pak. Ini namanya akad jaiz. Ini satu istilah dalam muamalah. Jadi dalam muamalah niku ada akad yang namanya akad jaiz. Di sisi lain ada akad yang namanya akad lazim. Jaiz ini kenapa? Tidak mengikat. Jadi boleh kita batalkan kapan saja. Pak Sutrisno, tolong belikan saya motor. Ini kan berarti saya mengangkat beliau menjadi wakil saya untuk beli motor. Di tengah-tengah beliau bergerak menuju ke dealer showroom motor. Saya telepon, Pak, nggak jadi, saya batalkan. Boleh? Boleh. Itu namanya akad jaiz, boleh dibatalkan. Nah kalau yang akad yang lazim ini mengikat, tidak boleh dibatalkan. Contohnya apa nih? Contohnya sewa menyewa ini akad lazim. Nah ini pinjam
Pinjam meminjam niku akad jaiz, tidak mengikat. Walaupun sudah jelas-jelas disebutkan kamu tak pinjami motor ini sebulan. Ini saksinya, ini saksinya. Sebulan loh, jangan lebih ya. Akhirnya dibawa motornya, baru sehari ditarik, boleh? Boleh. Secara akad boleh. Secara adab nggak bagus. Tapi secara akad, karena pinjam meminjam adalah akad jaiz, maka boleh. Beda dengan sewa. Sewa ini mengikat. Menyewakan rumah, ya tak sewa 3 tahun sekaligus. Berapa Pak? Ya per tahunnya 5 juta, berarti 3 tahun 15 juta. Akhirnya betul, disewa 3 tahun sekaligus. Di tengah-tengah perjalanan tahun lagi, pemilik rumah mikir, ini kan harga-harga sewa naik, rugi aku naik tak sewa ini 3 tahun sekaligus. Nah akhirnya kadang-kadang bikin alasan, mau dipakai sendiri rumahnya oleh anak saya, mau datang dari Hongkong. Terus akhirnya si penyewa yang sebetulnya sudah nyewa 3 tahun sekaligus tadi disuruh pindah, padahal baru 1 tahun. Boleh nih? Haram, nggak boleh. Karena sewa menyewa itu akadnya akad lazim, mengikat. Kalau jual beli, Ustaz. Kalau jual beli misalkan beli sesuatu, saya beli dengan uang 50 juta, sudah jadi. Dalam perjalanan saya nanti 3 bulan saya lunasi, ternyata setelah 1 bulan saya kok nggak jadi, itu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus hilang. Aslinya tidak berhak membatalkan. Sudah terjadi akad, masa khiyarnya sudah habis, dulu sudah kita bahas ya. Berarti sudah tidak punya hak untuk membatalkan akad. Nah, setelah 3 bulan itu belum saya bayar gimana? Molor. Lagi kita bayar. Misalkan belum dibayar, maksudnya kan karena tidak bisa bayar, mending tidak jadi aja, gitu gimana? Atau mungkin ditengahi solusinya kesepakatan di antara keduanya. Sebetulnya sudah terbahas juga, nggak apa-apa kita ulangi ya. Ini aslinya tidak berhak membatalkan, tapi seandainya penjualnya mau menerima pembatalan, ini urusan lain, gitu Bang ya. Ini apa namanya nih Kang? Kemurahan yang akan didoakan Nabi. Asal ini nggak berhak. Seandainya otot-ototan ini, ngotot sama-sama nggak mau ngalah, nanti yang kalah yang pembeli yang nggak jadi tadi, karena dia nggak berhak untuk nggak jadi. Sudah jadi, sudah akad. Jual beli itu jelas-jelas akad lazim. Maka sementara nanti kita teruskan lepas maghrib. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.